Tahun ini bisa diceritakan Arafi? Tahun ini tetap karena kita lagi PPKM, lagi suasananya masih COVID, jadi ya kita nggak bisa sholat id rame-rame, nggak bisa potong kurbannya juga. Aku cari tempat ini di rumahku yang Lebak Bulus dulu, dekat di samping rumah itu ada tanah kosong, ada rumah kosong, rumahnya lumayan besar, tanahnya lumayan besar. Jadi aku sewa lah buat taruh hewan-hewan kurban aku supaya bisa potong di sini. Jadi mengurangi, takutnya kan orang rame, jadinya kita cari tempat yang memang private lah, cuman aku jadi sewa lapangan sendiri. Jadi hewan-hewan kurbannya semua ditaruh di sini. Enggak semua sih, jadi alhamdulillah ada yang di Bandung. Jadi alhamdulillah tahun ini tuh kita ada kisaran 20 sapi, 20 kambing, tapi kita bagi yang di sini mungkin sapinya ada 16, kambingnya ada 11. Misalnya udah kita bagi ke Bandung, Nenek Popon minta satu, kita kirim satu Bandung. Ada yang ditaruh di tempat Mama Rita juga, karena kan Mama Rita takut ke sini, nggak mungkin ke sini juga. Kalau ini kan rumahnya di Lebak Bulus tuh, Mama Ami tuh tinggal, sekarang rumah Lebak Bulus Mama Ami yang tinggalin. Nah ini di sampingnya, ini townhouse-nya sampingnya tuh ada tanah kosong. Jadi satu kirim ke Mama Rita, ada yang kirim ke Mami Popon, ada yang kirim ke ada masjid di Bandung juga ada, sama di Jakarta. Terus kalau kambing di sini lumayan juga sih ada. Jadi sapi sama kambingnya atas nama orang-orang keluarga aku sama orang-orang yang kerja sama aku. Alhamdulillah kan setiap tahun itu sih timnya Rans itu nambah. Jadi alhamdulillah juga mereka kebagian kurban, jadi namanya satu-satu aku masukin. Sapinya lumayan sih alhamdulillah, rezekinya ada. Kita juga meskipun keadaan seperti ini, tapi kalau untuk berkurban ya kita maksimalkan supaya insya Allah kan berkahnya buat banyak orang. Ada yang ditujukan untuk nakes juga nggak sih? Kemarin sempat kita sumbangin juga satu sapi kita ke nakes, teman saya ada, cuma nggak tahu di mana, yang kita udah serahkan ke nakes juga ada, ke masjid di Bandung ada. Jadi satu ke nakes ada aku kirimin, yang lumayan sapinya juga lumayan besar, 900 kilo. Sedih kan ini menjalankan kurban di tengah PPKM kayak gini, Bang? Iya pastinya ya, karena tahun lalu pun udah ada COVID kan. Tahun lalu juga kurang lebih nih mirip-mirip tahun lalu juga sama, kita ada sewa satu lapangan juga, cuman waktu itu tempatnya masih di tahun lalu tuh masih nggak kayak gini lah. Kalau ini kan rumah kecil kitanya, jadi bisa yang masuk swab dulu, yang masuk bisa bisa terorganize, takut kita juga. Nah, mengajari Rafathar tentang kurban itu gimana? Ya hari ini Rafathar baru sekali nih akhirnya ikut, karena tahun lalu dia nggak mau. Tahun ini dia udah agak besar, dia udah berani lihat. Aku bilang sama Rafathar, kalau pas disembelih, kalau nggak berani jangan lihat. Dia pas disembelihnya nggak lihat, tapi selesainya dia ngelihat. Kita kasih tahu kalau hewan kurban tuh kan ada ceritanya Nabi Ibrahim. Dia udah tahu ceritanya Nabi Ibrahim, dia tahu. Dia sendiri yang tadi mau datang ke sini, mau lihat satu sapi aja Pak, habis itu dia pulang. Terus nggak, gigi juga nggak ikut. Tahun lalu dia masih ikut, tapi tahun ini karena dia hamil jadi dia di rumah aja. Takutlah kita juga, karena kan jaga kehamilannya udah mau masuk ke 6 bulan. Doain mudah-mudahan, berarti masih 4 bulanan lagi kayaknya, kalau nggak ada halangan di Desember, mungkin di November akhir atau Desember awal. Ngidamnya aneh-aneh nggak sih selama ini? Enggak sih, ngidamnya justru dia nggak ngidam aneh-aneh, justru karena lagi PPKM, lagi COVID, jadi keadaan gini dia di rumah aja terus, nggak ngapa-ngapain, lebih jadi seringin masakin buat aku, masakin buat Rafathar. Paling dia di rumah terus, bosen juga katanya, tapi ya kita juga kan jaga kandungan. Ada pantangan tersendiri nggak sih untuk makanan? Karena kan kalau dilihat dari vlognya Arafi juga makanannya tuh bisa dibilang beraneka ragam seperti itu ngidamnya. Enggak sih, kalau memang makan itu karena giginya dia jadi demen makan aja. Jadi segala makanan, tapi yang memang sehat, makanannya yang bisa buat ibu hamil gitu. Tapi dia jadi variasi makan itu bisa masak, jadi bisa masak apa. Jadi kalau ngidam sih tahun ini kayaknya dia nggak ada yang ngidam aneh-aneh sih. Untuk Rafathar sendiri jadi posesif sendiri nggak sih? Sapinya nggak apa? Untuk Rafathar sendiri jadi lebih posesif pas babynya kalau udah masuk waktu minggu. Ya karena dia Rafathar udah tahu kan udah ada bayi, tapi suka sensitif gitu kalau misalnya dia nanti kalau misalnya kita nggak perhatiin, dia suka bilang
ya udah dia udah nggak sayang lagi sama A gitu. Ya wajar, dia tahu kayaknya mau ada adik, jadi dia tuh suka nyari-nyari perhatian gitu. Saan nenangin aja. Ya dikasih tahu kalau Rafathar kan sama aja, mau anak satu, anak dua, nanti kalau punya anak lagi kan setiap anak kan kasih sayangnya harus seimbang, dikasih tahu pelan-pelan. Tapi Rafathar juga excited juga, dia nungguin adiknya, dia setiap hari suka. Kalau aku malah jarang ngajak ngobrol ke bayinya. Biasanya Rafathar terus ade dipeluk-peluk perutnya, ade. Nanti cepet ya ketemu sama AA ya gitu. Udah nyiapin nama belum sih dari Adi? Belum, kayaknya nama nanti aja sambil masih nyari-nyari. Mungkin Rafathar juga last minute waktu itu pas udah bayinya udah brojol baru ada nama. Untuk Mama Amin sendiri tadi kan sempat notice katanya sudah tinggal di Lebak Bulus. Itu kenapa sih memutuskan untuk tinggal di sini? Ya karena kan kemarin kita tinggal bareng-bareng di Andara, tapi sekarang karena rumah Andara lagi direnovasi, lagi direnovasi, terus juga ya direnovasi karena direnovasi, jadi kebetulan Nisha sama Arik ponakan-ponakan kan udah ada rumah baru. Terus juga kemarin karena direnovasi rumah, Mama juga udah deh, Mama pengen di Lebak Bulus karena Mama juga pengen, udah didandanin sama Mama, jadinya Udah berapa persen sih di Andara? masih lama kayaknya, karena mungkin baru akhir tahun atau awal tahun rumah yang ujung jadi. Itu nanti jadi rumahnya berangsur-angsur di renovasinya, nggak sekalian karena kan kita masih tinggal di situ. Ini balik lagi ke sapi-sapi kurban. Ini kan Segunung Kidul itu ada cerita tersendiri nggak sih sampai Arafi naikin sapinya? Oh, kalau sapi tuh ini baru sekali aku naikin sapi, nggak pernah berani naikin sapi. Jadi sapinya itu jadi ada sama Mbak Elsa teman aku. Jadi dari tahun lalu. Jadi setiap kali mau beli sapi buat tahun depan misalnya, udah dari tahun ini kita udah Booking ya? udah beli, udah booking supaya kita dapat yang besar, sama supaya dapat harganya juga lebih bersahabat. Jadi kemarin sama si Mbak Elsa itu ada 10 sapi dari Mbak Elsa, jadi 1 ton semua tuh, 10 sapinya semuanya 1 ton, 1 ton, 1,1 ton, 1,1, sama ada nih yang dari Gunung Kidul 1,350, pernah 1,4, nanti dia turun lagi 1,35, segituan. Ya itu si Bager ini, jadi ya kan jodoh-jodohan. Memang ini di Gunung Kidulnya katanya sapinya tuh banyak orang yang, karena kan dia menggemburkan sapinya tuh, memelihara sapinya 4 tahun. Melihara sapinya itu 4 tahun, jadi udah selama 4 tahun jadi sapinya itu jadi kebanggaan daerah Gunung Kidul, karena seneng gitu ngeliat sapinya besar. Akhirnya kemarin juga udah banyak yang pengen, tapi ya jodohnya sama aku aja gitu. Ya kan kayak gitu-gitu kan jodoh-jodohan. Terus kali ini nggak motong sendiri, kenapa? Enggak, karena rame kan, aku takut jadinya. Karena kan habis ini harus pulang lagi. Kalau tahun lalu berani aku potong, tapi tahun ini ya meskipun kita udah swap semuanya, tapi aku nggak mengurangi resiko lah. Karena takut kalau pegangin sapi itu kan pasti kita rame-rame, takut juga. Apa karena sapinya kebesaran? Enggak juga, karena kan udah yang Ahli ya? grup jagalnya udah ahli. Untuk pembagiannya di sekitar sini aja atau? Kalau ini kita udah serahin, nanti ada tim tuh paling udah tim udah siap. Biasanya sih udah ada yang distribusinya udah ada. Arti kurban kali dari abang. Makna untuk kurban sendiri apa sih? Ya berkurban ini ya kita kan bisa mengikhlaskan sebagian rezeki kita, kalau kita mampu, insya Allah juga nanti ya percaya nggak percaya, kalau untuk kurban, untuk sedekah, untuk berbagi pasti ya ada aja, nanti akan kembali lagi ke kita. Jadinya ya kalau ada rezeki kita bisa berkurban, mau sapi mau kambing, yang penting keikhlasan kita aja. Mungkin harapan dan doanya untuk Idul Adha tahun depan seperti itu. Ya mudah-mudahan tahun depan udah nggak covid lagi, nggak pandemi lagi, jadi kita bisa sholat di masjid, bisa kumpul sama keluarga. Kan gini kita nggak bisa kumpul, kayak Mama Rita nggak ada gitu, karena dia yaudah deh sapinya kirimin ke rumahnya, jadi dia potong di rumahnya sendiri. Ketemu nenek aku, Mami Popon juga nggak bisa, keluarga deket nggak bisa, ketemu temen juga sekarang kan ya susah banget dalam kondisi gini. Jadi apalagi kondisi PPKM gini, ya mudah-mudahan PPKM ini segera kalau udah turun angka covidnya nanti udah nggak PPKM lagi, kita bisa kerja, tetap protokol kesehatan, ya bisa lebih baik lah semuanya. Nah, ada rencana nggak sih tahun depan kayak kurban di Andara kan saat rumah udah jadi full gitu? Udah 2 tahun kita nggak kurban di Andara karena lagi covid, karena biasanya kita di Andara kan ada tanah kosong, biasanya warga di situ, tapi karena di komplek lagi covid, jadi kita nggak dianjurkan di situ, takut ada kerumunan.
karena kan banyak warga takut. Jadinya kita masing-masing dengan cara masing-masing yang aman. Oke, terakhir Kak. Rumah di Andara bakal jadi berapa tahun gitu? Pertama. Belum tahu ya, pengennya secepatnya lah, cuma karena kita bangunnya juga santai, nggak ada deadline, dan juga bangun rumahnya kan ada idealisnya, jadi nggak cepet-cepet, yang penting sesuai dengan apa yang kita mau. Tahun depan Kak ada rencana mau yang lebih besar lagi apa sapinya? Kalau sapi sih aku nggak pernah niatin pengen besar atau gimana, sedapatnya aja gitu. Kayak ini dapat, ya pokoknya yang baik, sapinya yang bagus, yang memang layak, udah seberapapun ada ya udah kita ambil gitu. Sip. Oke. Thank you. Greeting terakhir selamat merayakan Idul Adha. Ya, saya Raffi Ahmad, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Adha. Tetap jaga protokol kesehatan, sayangi keluarga, jaga keluarga. Mudah-mudahan kita semua selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah. Selamat lahir batin.